Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Firman Tuhan saya beri judul kemunduran rohani. Nah, kita akan baca dalam Matius 19 ayat 27 sampai 30. Firman Tuhan berkata, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam ayat yang barusan kita baca ini ada sebuah kondisi yang menjelaskan kepada kita ini tentang pengiringan Tuhan, pengiringan murid-muridnya kepada Tuhan. Petrus bertanya, Guru, apakah yang kami peroleh kalau kami sudah meninggalkan segala sesuatu? Nah, saudaraku, di akhir dari jawaban Yesus bahwa mereka akan memerintah ke-12 suku Israel, tetapi di jawaban akhir dari Yesus kepada murid-muridnya adalah berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, dalam pengiringan Tuhan sudah beritahu kepada murid-muridnya bahwa akan ada sebuah perubahan di mana yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya ada sebuah kondisi atau posisi yang berubah, kondisi kehidupan orang percaya atau murid Tuhan yang mengalami perubahan. Yang terdahulu menjadi yang terakhir. Ini sebuah kondisi atau yang kita namakan kemunduran. Tadinya yang awal-awal, yang paling awal mengiring Tuhan, paling menggebu-gebu, tetapi ternyata Tuhan berkata akan terjadi bahwa kemunduran, di mana yang awal menjadi yang terakhir. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, saya merenungkan ada beberapa hal yang terjadi atau proses kemunduran rohani seseorang yang perlu kita renungkan dan perlu kita hati-hati terhadap diri kita sendiri pun kita perlu berhati-hati. Jadi yang pertama, saudara, proses kemunduran rohani diawali menjadi orang Kristen yang apatis. Nah, apa itu apatis? Suatu sikap acuh tak acuh terhadap hal yang terjadi di sekeliling hidupnya. Suatu kondisi di mana seseorang atau individu ditandai dengan ketidaktertarikan, ketidakpedulian, ketidakkepekaan terhadap hal-hal rohani dalam dirinya. Jadi orang ini acuh tak acuh, nggak peduli, dia hanya melakukan sekedar kewajiban agama atau sekedar ke gereja untuk memenuhi hari Minggu atau sekedar beribadah biasa. Tapi sesungguhnya dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal rohani, tidak terlalu tertarik dengan hal seperti itu. Dia acuh tak acuh, dia nggak peduli. Nah, biasanya ini disebabkan karena faktor prioritas hidup, salah satunya prioritas hidup. Jadi dia tidak menjadikan Tuhan jadi prioritas yang utama.
Dia pikir uang yang menjadi prioritas pertama, ya, kehidupan rohani, kehidupan jasmani, kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, hidup itu menjadi prioritas yang pertama. Tuhan prioritas yang sekian, sehingga dia acuh tak acuh, dia tidak peduli, dia tidak tertarik, ya, terhadap hal-hal yang membangun kehidupan rohaninya. Nah, orang-orang seperti ini mengalami sebuah kemunduran dalam dirinya. Ini proses yang pertama. Orang yang mulai acuh tak acuh adalah disebut orang yang apatis. Nah, orang yang apatis ini penyebabnya juga karena kecewa, ya. Awalnya dia menggebu-gebu, dia peduli, dia mau terlibat ini, terlibat itu, tapi karena sebuah kekecewaan membuat dia mulai mengangkat tangan, melipat tangan, menutup mulut dan menutup telinganya dan menutup matanya, sehingga dia nggak peduli apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi. Dia nggak mau ikut-ikut, tidak mau ikut campur. Nah, berapa banyak kita seringkali mendapati orang Kristen seperti ini, di mana orang berkata, adulah, aku nggak mau ikut-ikut lagi, aku nggak mau peduli, aku nggak mau acuh tak acuh. Nah, berhati-hati, itu awal dari sebuah kemunduran. Lalu yang kedua, saudara, orang Kristen yang skeptis. Nah, orang yang skeptis ini orang yang begini, orang yang memiliki sikap mencurigai, meragukan, atau tidak mempercayai sebuah kebenaran. Selalu bawaannya adalah dia curiga, dia selalu kritis terhadap segala sesuatu yang dia dengar, dia selalu ragu, dia selalu mempertanyakan kebenarannya. Nah, saudara boleh kritis, tapi saudara nggak boleh skeptis. Kalau kritis dan skeptis sesuatu yang berbeda. Kritis itu masih mempercayai dan tujuannya adalah untuk membangun. Tapi skeptis itu dasarnya adalah dia tidak percaya, dia meragukan, dia mempertanyakan, dia tidak bertujuan untuk ingin tahu, dia tidak bertujuan untuk itu, tapi dia mengkritisi. Dia punya kebenaran sendiri, dia punya sebuah pandangan tersendiri. Nah, orang seperti ini dia sudah membentengi dirinya dengan pikirannya. Nah, orang skeptis ini sulit untuk percaya. Nah, ada banyak orang Kristen seperti itu, datang ke gereja, iya, tapi begitu kita dengar firman Tuhan, kita mulai skeptis, kita mulai mempertanyakan semuanya dengan sangat-sangat tajam, sehingga kita sulit untuk dibangun. Kita jadi orang Kristen yang jalan di tempat, bahkan mundur. Yang terdahulu menjadi yang terakhir. Nah, yang ketiga, saudara, orang Kristen yang agnostik. Nah, apa itu agnostik? Suatu pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan atau hal-hal yang supranatural adalah sesuatu yang tidak diketahui dan tidak dapat diketahui. Artinya gini, dia nggak terlalu percaya dengan hal-hal supranatural, dia tidak percaya bahwa adanya Tuhan dan tidak adanya Tuhan dan tidak itu merupakan sesuatu yang dia sesuatu yang tidak diketahui. Jadi dia bersikap sebagai seseorang yang tidak ateis, tapi dia di tengah-tengah ateis antara ateis. Jadi orang ini biasanya orang yang tidak terlalu peduli dengan hal-hal tentang Tuhan. Jadi dia tidak percaya terhadap hal-hal supranatural. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, orang seperti ini dalam keadaan berbahaya, mengalami kemunduran. Yang terakhir, saudara, ini yang paling puncak adalah orang yang gugur imannya. Kita baca satu ayat, Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus memperingatkan
si Petrus, supaya Petrus perlu berhati-hati karena iblis sedang bekerja untuk menggugurkan imannya. Nah, saudara, kenapa ada orang yang terdahulu menjadi yang terakhir? Karena iblis sedang bekerja dalam kehidupan kita untuk menghancurkan iman kita sehingga kita mengalami kemunduran rohani. Nah, pada akhirnya iman menjadi gugur. Kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Awalnya kecewa, awalnya apatis, lalu skeptis, mempertanyakan, lalu dia agnostik, dia nggak peduli lagi tentang Tuhan dan sebagainya. Terakhir dia gugur imannya. Nah, kita perlu berhati-hati. Saudara, kita perlu menjaga iman seperti kita menjaga kesehatan kita. Jangan biarkan itu turun. Kalau kita biarkan iman kita, maka iman kita akan turun dan mundur. Kita biarkan kerohanian kita tidak membangun kerohanian kita, maka kerohanian kita akan mengalami kemunduran. Dan fatal akibatnya adalah kita akan menderita kerugian yang besar. Saya berdoa firman Tuhan ini akan menjadi peringatan bagi kita supaya kita perlu berhati-hati menjaga iman kita, menjaga kerohanian kita supaya kita tetap bertumbuh. Jaga mata kita, jaga telinga kita supaya tidak ada akar pahit dalam diri kita. Mari mendekat kepada kasih karunia, sebab kasih karunia lah yang akan menjaga kehidupan rohani kita sehingga kita tetap maju di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu menjadi peringatan bagi kami supaya kami jangan sampai mengalami kemunduran rohani. Kiranya setiap firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dan pembaharuan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.